Kompas Siang kembali untuk Anda. Saudara, memasuki bulan suci Ramadan, berdagang takjil menjadi sumber penghasilan musiman yang mendatangkan cuan. Momen ini dimanfaatkan Lestari, seorang pedagang nasi uduk yang banting setir jadi pedagang takjil di bulan puasa. Bagaimana keseharian Lestari berdagang takjil dan seberapa untungkah berdagang makanan dan minuman berbuka puasa ini? Kami punya liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Lestari, biasa dipanggil Mama Cika. Cika dari mana asalnya? Saya asalnya dari Solo, Sukoharjo. Tapi Berapa tahun, Bu? dari lahir saya di sini. Udah dari sini. Jauh sebelum waktu berbuka puasa, Lestari sudah sibuk menyiapkan berbagai menu takjil untuk dijajakan. Berjualan makanan bukanlah hal baru baginya. Di antara sesama pedagang di Palmera Selatan, Lestari dikenal sebagai penjual nasi uduk Mama Cika. Tetapi, nasi uduk bukanlah satu-satunya makanan yang dijual Lestari. Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial, karena di bulan ini Lestari banting setir, menjual beragam makanan dan minuman ringan untuk berbuka puasa. Berdagang takjil tak semudah yang dilihat. Dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk membuka lapak di bulan Ramadan. Apalagi Lestari adalah seorang ibu tunggal yang bertanggung jawab mengurus dan menafkahi dua buah hatinya. Sejak pukul 3 dini hari, Lestari sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan ia gunakan untuk memasak gorengan. Saya biasanya nih kalau mulai start itu jam 3 belanja buat persiapan yang mau dimasak. Jadi mulai iris-iris itu setelah sholat subuh ya. Setelah subuh kita iris-iris semuanya, kita racik-racik sayurannya, wortel, kol, daun bawang. Terus kita bikin adonan. Nanti setiap digoreng sekitar jam 11. Jadi nanti sedang-sedang hangat kalau udah dikeluar. Tuh, kita keluar jam 2. Tahan mental juga ya, karena kan harus bangun pagi sampai ketemu nanti maghrib kan, belum tarawehnya juga, terus kita setar lagi gitu. Mesti jaga kondisi. Oke, berarti full kerja tuh seharian? Iya, muter ya. Tidurnya kapan, Mbak? Tidurnya kalau ngantuk baru tidur. Jarang Jam tidur. 2 jam gitu. Iya, saya tahu isi risol, isi bihun, martabak tahu, martabak telur, bakwan, tempe goreng. Goreng-gorengannya ya? Iya, sama Kalau yang es. lain, Pembeli di lapak Lestari beragam, mulai dari warga sekitar hingga pegawai kantoran yang biasa melintas di kawasan Palmera. Banyak juga pelanggan harian nasi uduk Mama Cika yang memang sudah tahu bahwa setiap Ramadan tiba, Mama Cika menjual berbagai penganan takjil. Saya biasa langganan sama Mama Cika. Kalau beli makanan pagi itu ada nasi uduk sama cemilan tuh. Terus kalau ini bulan puasa takjil, saya udah membeli makanan yang tadi bilang sama Mama Cika gitu. apa aja tadi beli apanya? Ada lontong, ada pastel, ada mayo, ada. Beli gorengan sih ya, karena yang bulan puasa pasti gorengan butuhnya. Iya. Biasanya beli di sini pasti. Oh, karena dekat kantor apa? Karena selain dekat kantor, dekat kosannya deh. Mau nggak penuh berkah deh. Udah itu aja. Oke, baik Mas Ren. Sama. Lestari bilang, keuntungan dari penjualan takjil lebih besar dibanding penjualan nasi uduk. Saat ramai, pendapatan bersih Lestari bisa mencapai 1 juta rupiah per hari. Lestari mulai menjajakan takjil di Jalan Palmera Selatan sejak pukul 14 siang. Ditemani 2 orang saudaranya, mereka berjualan hingga maghrib menjelang. Ya mudah-mudahan jadi berkah buat saya ya, bisa menambah semangat saya gitu buat anak-anak juga. Mudah-mudahan ya kedepannya juga kayak gini gitu, rame. Bagi Lestari, berdagang takjil bukanlah hal yang mudah. Butuh semangat tak mudah menyerah, serta keinginan kuat untuk berani mencoba agar bisa menjajaki setiap peluang usaha. Renata Panggalo, Febri James, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, harga sejumlah bahan pokok terus kami pantau dan harganya beragam, sejumlah komoditas naik namun sebagian lain masih relatif stabil bahkan menurun. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat di bulan Ramadan. Sejak awal tahun 2026, harga cabai rawit meningkat di Pasar Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai jenis lain seperti cabai keriting masih terpantau harga normal. Cabai keriting dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Rata-rata pedagang bilang daya beli masyarakat menurun dibanding tahun sebelumnya. Harga daging ayam dan sapi di Pasar Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat masih cukup tinggi. Harga daging ayam potong kini Rp48.000 per kilogram dan daging sapi Rp150.000 per kilogram. Selain harga daging ayam potong, harga daging sapi juga masih cukup tinggi Rp150.000 per kilogram. Dari harga semula hanya Rp120.000 hingga Rp130.000. Kenaikan harga ini membuat konsumen berkurang. Menurut pedagang ayam dan sapi, kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan lalu, meski kenaikan secara bertahap. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Semarang, Jawa Tengah melonjak signifikan. Salah satunya di Pasar Bulu, Kota Semarang. Harga daging ayam yang sebelumnya berkisar di angka Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogram, kini tembus Rp42.000 per kilogram. Salah satu pedagang ayam, Azizah, mengatakan kenaikan harga daging ayam ini mulai terasa sejak 1 minggu terakhir. Melonjaknya harga ayam menyebabkan penjualan lesu. Pasalnya pembeli mengurangi jumlah pembelian. Azizah juga mengatakan harga daging ayam saat ini merupakan rekor tertinggi selama ia berjualan 15 tahun. Menjelang Ramadan ini satu kilonya sudah sampai 42. 42 per kilogram ya Mbak? Iya, per kilonya 42. Sudah sejak kapan sih Mbak? Sebelum puasa Mbak, sebelum Imlek, kalau sudah hampir seminggu lebih Mbak, harga segitu. Belum ada penurunan sama sekali. Sebelum Imlek, berarti sebelum naik nih, sekitar 36-37. Udah segitu. Ya tak kira bakal turun ya normal, ternyata malah naik terus. Sehari menjelang bulan Ramadan, harga cabai rawit merah di Jember, Jawa Timur tembus Rp120.000 per kilogram yang merupakan harga tertinggi di tingkat pengecer. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis cabai lain serta daging ayam potong dan kampung. Harga ini merupakan yang tertinggi sejak tersendatnya pasokan cabai akibat cuaca ekstrim berupa curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Selain mahal, kualitas cabai juga turun akibat serangan hama. Kenaikan harga membuat pembeli harus mengurangi jumlah belanja yang dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Keringanan lah, harga-harga ini diturunkan. Apa ayam-ayam juga mahal sekarang, daging semuanya mahal sekarang. Terus belanjanya berkurang gitu ya? Belanjanya ya dikurang-kurangin itu, biasanya beli setengah ya beli seperempat, beli saon gitu. Ya kan nyukup-nyukupin uangnya itu. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok membuat sebagian masyarakat mulai menyesuaikan pola belanja. Meski begitu, aktivitas perdagangan di pasar tradisional masih terpantau berjalan normal. Tim Liputan Kompas TV.